Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video bangkai. Cuman bangkai lah, bangkai gitu. Bangkai. Dalam videonya di channel Ayah Sofia, dia sedang mempromosikan yayasan Ayah Sofia, di mana yang menarik perhatian kita adalah pelang yang ada depan yayasan tersebut. Bukannya membawa topik pelajaran tentang Islam, malah mereka membahas tentang ajaran agama orang lain. Kalau yang diajarkan sesuai dengan yang diyakini sih tidak masalah. Yang terjadi mereka membolak-balikan apa yang ada dalam Alkitab. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Seperti di sini ditulis ya Aziz, bahwa di sini juga sharing atau berbagi tentang nomor 1 Allah, Tuhan, Roh Kudus, Ibrahim, Israel, Yahudi, Al-Quran. Kita sebutkan kok Al-Quran, Alkitab, Bible. Itu semuanya kita masukkan dengan secara rasa penghormatan yang tinggi. Lalu Isa Al-Masih alaihi salam, garis miring Yesus Kristus. Artinya apa? Kita memuliakan, dan muslimin wal muslimah kristolog tidak pernah menghinakan atau menghujat Yesus Kristus sesembahan Kristian. Tetapi kami berkeinginan, berkerinduan untuk memberikan pemahaman tentang Isa Al-Masih alaihi salam atau Yesus Kristus sesuai iman kami yang memuliakan Yesus, bukan menghina. Lalu kelima, Nabi Muhammad SAW, agar para saudaraku sayang Kristen dan Katolik juga mengenal, bukan hanya kami yang mencari tahu tentang Kristus, tetapi Anda Kristen dan Katolik saudaraku sayang juga bertanya kepada Abah Aziz seturut dengan tatanan ilmu atau pengetahuan ilmi dari Islam. Tidak boleh lari. Jadi nanti kalau bertanya kepada Abah Aziz dan saudara-saudara di sini, di tempat ini, itu akan diberikan keterangan yang tidak pernah keluar sedikit pun dari konteks keilmuan Al-Quranul Karim, Sunnah, dan Hadis. Lalu yang penutup adalah login agama Islam. Jika Allah, bukan kami. Sekali lagi, jika Allah telah memberikan semua poin nomor 1 sampai nomor 5 kepada Anda, saudaraku Kristen dan Katolik, maka hidayah itu diberikan, dan bukan karena kami Anda login agama Islam, tapi karena Allah. Demikian Abah. Kita barusan dengar promosi dari bangkai tentang yayasan Ayah Sofia, yang bukannya membahas Quran, malah membahas kitab suci agama lain. Katanya mereka akan menjelaskan Alkitab kepada yang bertanya. Ini bukannya salah alamat? Orang Kristen tanya Alkitab kepada Muslim. Atas dasar apa bangkai dan kawannya menafsirkan kitab orang lain? Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong, ulama-ulama Islam. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Katanya dengan penuh rasa hormat. Tapi faktanya ayat yang ditampilkan dalam papan iklan tadi tidak sepenuhnya dikutip. Mereka ini bukan cuma mulung ayat tapi juga sunat ayat. Kalau teman-teman lihat di sana hanya ditampilkan sebagian, yang mana sebagian ini memang seakan-akan sesuai dengan agenda mereka, yang menolak keilahian Yesus dalam kemanusiaannya. Agar agenda mereka tercapai, satu ayat pun disunat. Padahal bunyi ayat seutuhnya demikian. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi jika ayatnya itu dipotong akhirnya konteksnya jadi berubah. Seakan-akan Tuhan tidak bisa menjadi manusia meski di saat yang sama tetap Tuhan. Padahal ayat itu menekankan bahwa Allah tidak berdusta seperti manusia. Gimana kalau di depan yayasan Kristen kita lakukan hal yang sama? Contohnya kita kutip satu ayat tanpa menyunatnya. Surah Al-Maun ayat 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Dengan mengambil satu ayat ini, apakah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang rajin sholat itu orang yang celaka? Silakan kalian jawab sendiri. Tidak berhenti di situ. Bangkai mengatakan begini tentang ayat yang disunat tadi. Kemudian apa yang tercantum di papan di sini, dari bilangan 23:19, yang intinya bahwa Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Inilah yang akan kami ingatkan kepada saudara Kristen terutama, dan akan dijelaskan oleh
Ustaz Kenama. Baik, syukran kasiran, jazakallahu khairan ya Ustaz Aba Aziz. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dan juga tentu saja saudaraku tersayang Kristen dan Katolik di Republik Indonesia yang diberkahi Allah. Seringkali terjadi mempertahankan iman tanpa mempelajari serta timbulnya rasa ingin tahu untuk mempelajari hal tersebut yang tertanam di hati dan pemikiran. Sekali lagi dengan segala rasa hormat, hal ini tertanam di hati dan pemikiran saudara-saudara Kristen dan Katolik. Setiap kali kami bicara, contohnya bilangan 23:19 yang adalah bagian dari kitab Anda, marah. Bukan. Di sini contohnya, Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Ini kami kutip dari kitab Anda agar nyata bahwa selama ini Anda sama sekali meninggalkan rasa ingin belajar. Mari, jika Anda mencintai Yesus, mari datang ke kami. Karena ketika Anda datang ke tempat lain, insya Allah Anda tidak mendapatkan jawaban. Ketika kami di sini, kami fair-fair aja. Karena itu bukan kitab kami. Dan kami menghormati kitab Anda. Ya, sehingga kami menerangkannya seturut dengan pemahaman Anda, bukan pemahaman orang Islam. Di sini jelas-jelas ditulis, ALLAH bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Yesus lebih dari 74 kali sebetulnya, lebih dari 74 kali, sekali sebetulnya, saya garis bawah sebetulnya, silahkan di cross check sendiri, di dalam New Testament disebut dan menyebut dirinya sebagai anak manusia. Saudaraku, yang berkata di sini adalah pencipta langit dan bumi, karena pencipta langit dan bumi sudah tahu bahwa suatu saat akan terjadi nabinya disebut anak manusia untuk menyetarakan nabinya tersebut setara dengan pencipta. Mari belajar. Kata Bangkei tadi, mereka akan menjelaskan Alkitab menurut pemahaman Kristen. Tetapi kenapa setiap Bangkei buka mulut menjelaskan Alkitab, yang keluar hanya bau busuk dan tidak sesuai dengan pemahaman Kristen? Tadi dia bilang Yesus hanya anak manusia. Bangkei tidak sadar, justru predikat anak manusialah yang menegaskan bahwa Yesus punya sifat ilahi. Kenapa Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia? Dia sedang menggenapi apa yang tertulis dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Justru ketika Yesus menyebut dirinya anak manusia, dia sedang mengklaim bahwa dialah yang ditulis oleh Daniel. Mari kita saksikan pengakuan Yesus sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh anak manusia? Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Siapa anak manusia ini sehingga bisa membalas setiap perbuatan manusia menurut perbuatannya? Tidak berhenti di situ di ayat lain, yaitu di Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Apakah Nabi punya malaikat dan bisa memerintahkan malaikat? Kalau itu kurang, mari kita buka Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi, Tuhan atau Tuhan atas Sabat adalah Yesus. Setahu saya yang empunya sesuatu adalah hanya pencipta sesuatu itu. Di sini belum dernya Bangkei. Dia pikir dengan mengatakan Yesus cuma anak manusia, justru menunjukkan keilahian Yesus. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya itulah, maksud gue gini juga bang, bener bang yang lo bilang bang. Maksud gue juga, ngapain sih orang mu'alaf itu? Ya lu bukannya belajar kitab yang lama lagi, lu belajar dalamin yang kitab kita ini, kan begitu ya harusnya ya. Ini malah tujuannya malah ke situ, kan aneh. Iya, dan yang di TikTok ya, ini banyak yang model mentalnya kayak si Kainama satu ini banyak. Banyak kok. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi, nama saya Bangkai, saya
Mau berdebat dengan para pendeta saya, tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi bukti, sekali lagi bukti, sekali lagi bukti, sekali lagi bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Sekali lagi. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak, kosong.